Oke, halo Kak Syadik dan Kak Yasmin. Halo. Halo. Mungkin kita langsung mulai kali ya untuk sesi alumni setelah IHI ini. Nah, pertama-tama aku mau tanya dulu nih, background dari Kak Syadik sama Kak Yasmin sebelum join Purwadika tuh apa sih? Boleh ganti-gantian dulu nih. Oke, mungkin aku dulu kali ya. Backgroundku, aku lulusan S1 jurusan Ilmu Komunikasi. Aku S1 Desain Interior sih sebenarnya. Oke, terus berarti masuk Purwadikanya apa? Purwadika kalau aku lulusan program web developer. Full stack web developer. Betul. Kalau aku UI UX. Oke. Nah, itu kan berarti agak beda ya. Kalau kayak mungkin ada kaitannya dikit ya, kayak sama-sama desain. Nah, aku mau tahu dong kayak satu-satu nih. Kenapa sih pindah ke bidang yang sekarang ditekuni? Jadi kalau dari aku tuh dulu kan sempat udah lulus, terus sempat kerja dulu 1 tahun di bidang aku. Tapi setelah 1 tahun tuh aku merasa kayak kurang cocok gitu sama bidang aku. Ya banyaklah faktornya. Akhirnya aku coba cari alternatif lain nih untuk cari job kan. Terus kebetulan dia tuh ikut Purwadika kan. Urut jurusan programming. Terus dia suggest ada kelas UI UX loh gitu kan. Temennya dia juga ada yang di UI UX juga, dan aku sempat tanya-tanya juga ke dia. Kepo sih aku gitu. Pas nyari kerja juga banyak tentang UI UX. Jadi ya udah aku cari, tertarik, belajar sebentar, terus oke, kita coba ke Purwadika gitu. Kalau Kak Syadik? Kalau aku sih ya tadi kalau dari ceritanya Yasmin kan, Yasmin itu masuknya setelah aku ya. Jadi sebenarnya kalau urutan tuh aku masuk Prodika lebih dulu. Aku waktu itu masuk di batch di awal tahun 2021. Jadi kalau aku sendiri sih sebenarnya alasannya untuk menekuni sekarang web development itu karena pada saat itu aku merasa kayak dengan aku lulusan ilmu komunikasi itu masih merasa kurang. Tapi belum sempet kerja berarti? Belum. Jadi aku baru banget lulus, lagi job hunting masih lulusan ilmu komunikasi. Tapi pada saat job hunting itu memutuskan buat mencoba shifting ke web development. Tapi ditambah juga memang dari dulu sudah ada ketertarikan di bidang IT seperti itu. Kalau aku sih gitu. Oke, berarti kalau Kak Syadik sama Kak Yasmin kan sama-sama merasa belum cocok di bidangnya pada saat itu ya. Kayak Kak Yasmin belum cocok di interior design, kalau Kak Syadik sama komunikasi. Nah, itu tuh yang kalian rasain apa sih, maksudnya indikator atau kalau ini tuh bukan bidang gue? Oke. Kalau aku sih ngerasa kayak selama kuliah terutama itu tuh aku merasa mahasiswa yang benar-benar biasa-biasa aja sih. Mahasiswa yang cuma datang kelas, ujian, pulang, segala macem gitu. Nggak pernah explore di luar kuliah gitu. Ya sebenarnya juga pas aku kuliah juga nilainya juga bukan yang jelek juga sih. Tapi ya benar-benar average lah gitu. Nggak bisa stand out dibandingkan dengan teman-temanku. Jadi di situ aku merasa wah kayaknya ini bukan bidangku kayak gitu. Jadi itu jadi salah satu alasan juga sih kenapa tidak yakin di jurusan ilmu komunikasi sebenarnya kayak gitu. Oke, Yasmin? Kalau aku tuh dulu banyak faktor sih sebenarnya kenapa nggak mau di interior lagi gitu. Ya, mungkin bisa dibilang work-life balance mungkin gitu, kurang lebih kayak gitu lah. Nah, by the way, mungkin yang nonton belum tahu nih kalau Kak Syadik sama Kak Yasmin itu kan suami istri ya, pasangan suami istri. Berarti pas di Purwadika itu udah jadi suami istri atau masih pacaran atau gimana? Boleh dong diceritain cerita di balik itu. Belum, kita waktu itu belum jadi suami istri, kita situ masih pacaran tapi sudah berjalan sekitar 5 tahun ya kalau nggak salah ya. Ya, berjalan sekitar 5-6 tahun. Disitulah baru aku duluan yang masuk Purwadika, baru Yasmin masuk Purwadika. Di situ kita masih kondisinya masih pacaran kayak gitu. Berarti yang motivasi Kak Syadik buat masuk ke Purwadika salah satunya untuk supaya bisa cepat-cepat dihalalin juga. Ya itu juga jadi salah satu sih. Ya sebagai apa ya, waktu itu kondisinya kan aku juga baru lulus, tapi di situ waktu itu Yasmin sudah mempunyai pekerjaan di bidang interior design itu, tapi di situ aku posisinya baru lulus dengan ketidakyakinan tadi aku ceritakan juga. Jadi di situ aku juga merasa bahwa masa laki-laki nggak bisa provide gitu, kalah gitu sama perempuan yang justru udah punya pekerjaan lebih dulu gitu. Itu juga jadi salah satu motivasi aku buat cepet-cepet lah pengen punya
tanda kutip masa depan yang lebih cerah lah gitu kali ya, kayak gitu. Nah, kalau nengok ke belakang lagi nih, mungkin dari sebelum Kak Syadik sama Kak Yasmin join Purwadika, apa sih perbedaan signifikan yang kalian berdua rasain sama setelah di titik yang saat ini? Kalau aku yang paling berasa kayak kamu ya. kalau aku sih lebih ke yang tadi aku bilang, karena kan aku switching karena balance work life ku agak kurang baik ya gitu. Jadi pasnya pindah ke UI UX ini udah lebih sangat membaik, jauh sangat membaik gitu. Jadi ya itu perbedaannya, jadi sangat Lebih lega. betul, lebih lega gitu. Bayarannya juga lebih gede. Nggak gitu dong. Nggak gitu dong. Ya tapi itu benar. Maksudnya salah satu selain work life balance tadi kamu bilang itu ya nggak bisa bohong kalau bayarannya memang beda. Iya sih. Ya. Mungkin Iya. lebih worth it juga dibandingin sama waktu yang di-spend di pekerjaan gitu. Iya, kurang lebih seperti itu. Dan selain itu juga setelah kita berdua lulus dari Purwadika dan memiliki pekerjaan di bidang digital, kita merasa lebih percaya diri untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu pernikahan seperti itu. Karena kita sudah sama-sama memiliki pekerjaan, disitulah kita memutuskan dari sisi materi kita udah merasa cukup, dan disitulah kita memutuskan ke jenjang yang lebih jenjang yang lebih serius. lebih serius betul. Kayak gitu. Terus kalau misalkan aku tanya nih, satu kata yang menggambarkan Purwadika buat Kak Syadik sama Kak Yasmin apa sih? Mungkin kalau kita dikasih dua kata untuk Purwadika itu a good start. 3 kata. 3 kata, sorry. Tapi ya itulah. Oke, A good boleh. start. Alasannya kenapa nih? Mungkin bisa gantian yang jelasin. Karena mungkin kita berdua switching karir dari awal gitu, dan kita terbantu lah gitu untuk base-base-nya di Purwadika ini untuk bisa masuk ke bidang kita masing-masing gitu. Oke. Ya. Keren. Kamu Oke. sekarang Next nggak ya. bisa nyontek. Mungkin ada nggak sih tips dari Kak Yasmin sama Kak Syadik buat orang-orang di luar sana yang mungkin ngerasa sama pekerjaannya sekarang nih atau bidangnya sekarang nih kurang cocok sama yang kalian rasain dulu? Kalau aku karena sebelumnya dari kerjaan dan emang kurang cocok, paling tipsnya semangat. Selesain aja dulu tanggung jawab ya. Mau gak mau harus diselesain dulu kalau udah terjun. Terus sambil pikirin aja mau ngelakuin apa nextnya gitu. Gak usah terlalu matok kayak kesini aja deh atau ke situ aja. Open minded aja gitu. Dicobain semuanya. Siapa tahu nemu yang kayak aku gini, nyoba-nyoba ternyata oke. Kalau aku sih mungkin ini juga sebenarnya pesan dari orang tua aku juga sih sebenarnya. Dari dulu itu kalau aku bertemu sebuah pilihan itu, kalau misalnya aku ragu tinggalin, tapi kalau misalnya yakin kerjakan, kayak gitu. Jadi pada saat aku merasa ragu sama diriku pada waktu itu masih mencoba di bidang komunikasi, ya di situ aku undur diri gitu, karena aku benar-benar merasa ada keraguan di situ. Tapi pada saat aku mengetahui Purwadika dan program web development-nya waktu itu, aku benar-benar yakin, dan disitulah aku all out kayak gitu. Tadi kan vibes-nya udah serius nih. Kita coba pertanyaan satu lagi. Jadi kalau Kak Syadik sama Kak Yasmin kan dua-duanya di bidang tech berarti kan. Nah, suka ada kayak hal-hal yang kebawa gak sih di kehidupan sehari-hari selain yang tadi lebih relate satu sama lain? Lebih banyak meme yang relate kita berdua. Oh, Ya, kita suka sharing kayak sebenarnya kan developer sama UX tuh kadang-kadang bisa dibilang suka tanda kutip berantem lah. Iya, nggak akur lah. Nggak akur, gimana nggak tuh? akur. Boleh ceritain nggak? Ya, contohnya misalnya Mau bikin mau desainnya bikin kayak desain. gini gitu, misalkan si gambarnya muter semua lah atau apa gitu. Bisa jadi di devnya belum bisa nih yang kayak gitu gitu. Tapi kita kayak
ayolah bisa lah, nggak mungkin nggak bisa, itu kan kayak gitu doang gitu. Kayak gitu. Cuma kan sebenarnya mereka nggak tahu kalau itu tuh susah sebenarnya gitu. Gampang. Ya, jadi geser. ada ya bercandaan di situ lah. Tapi kalau misalnya sehari-hari ke bawah sih enggak sih. Kita apa namanya? Paling cuma cerita aja kayak misalnya di kantor lagi ada kayak gini. Oh, jadi paham. Ya. Jadi paham. Betul. Apa yang diceritain gitu. Oke. Nah, dari kisahnya Kak Syadik sama Kak Yasmin switching karir nih, kira-kira berdampak atau membawa influence apa sih buat orang-orang sekitar kalian? Kamu kali ya? Ya, dari kan kamu salah satunya kamu. Oh benar juga. Salah satunya kan Yasmin. Benar. Jadi setelah aku switching karir, terus ada pekerjaan, Yasmin juga jadi ikutan gitu. Nah, tapi ya sebenarnya ada juga sih satu lagi adekku tuh kebetulan lagi belajar juga di Prodika, lagi ongoing sekarang batch-nya, jurusannya sama kayak Yasmin ya, UX gitu. Jadi terinfluence juga adekku bahwa mungkin ngeliat aku sekarang kayak gini gitu lah ya. Dia juga jadi pengen gitu mencoba seperti itu sih. Oke, itu aja pertanyaan tadi udah yang terakhir sih dari aku. Thank you banget ya Kak Syadik, Kak Yasmin. Thank you juga. Story kali ini. Thank you Hopefully, juga. teman-teman yang nonton bisa terinspirasi juga, dan hopefully Kak Syadik sama Kak Yasmin kedepannya makin sukses terus. Amin. Thank you. Thank you.